Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Rafael dari kelas 3 TIE. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum 10 kemarin. Nah, pada praktikum 10 kemarin membahas tentang penggunaan tab layout dan pembuatan halaman wiki ONNX. Pertama, untuk detail tugasnya di sini ada, silakan buat halaman wiki ONNX yang memiliki 4 tab. Yang tab 1 berisi penjelasan singkat tentang tujuan ONNX, manfaat dan format model serta contoh bagaimana penggunaannya di dalam dunia nyata. Yang kedua ada bagaimana model disimpan di dalam format .ONNX. Dan pada tab ketiga, bagaimana model dari framework seperti PyTorch dan lain-lain. Dan keempat, menentukan dataset yang akan digunakan untuk project dan mengapa dataset tersebut dipilih dan bagaimana ONNX akan digunakan untuk memprosesnya. Nah, di sini pada project ini atau pada tugas praktikum minggu ini, untuk penerapannya itu di sini saya membuat sebuah aktiviti besarnya, yaitu bernama wiki ONNX activity. Nah, di sini nanti ONNX ini akan menampilkan layout. Ada 4 tab layout. Yang pertama ada untuk pengenalan fungsi ONNX, yang kedua untuk penyimpanan format ONNX, dan yang ketiga model konversinya. Dan yang keempat, tab keempat itu penggunaan kenapa memilih dataset itu dan apa alasannya menggunakan itu. Nah, itulah pada project. Nah, kemudian di sini dimulai dari nol karena untuk perhitungan array pada halaman pada program ini dihitung dari 0 itu sama dengan tab 1 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang tab layout, tab pertamanya ini dan akan menampilkan fungsinya. Di sini saya menampilkan logo dan beberapa pengertian fungsi tadi, mengapa format ini, tujuan dari ONNX, fungsi dan manfaatnya. Nah, untuk tab pertama. Tab keduanya ini menampilkan format yang digunakan untuk. Nah, beginilah nanti hasil tampilannya. Kemudian pada tab ketiga akan menampilkan pengkonversian model dari PyTorch, TensorFlow dan lain-lain. Nah, di sini saya desainnya satu aja semuanya untuk 4 halaman itu. Dan tab keempat itu mengapa memilih dataset yang digunakan itu. Nah, untuk ini saya sudah dapat datasetnya. Saya mengambil data dari Kaggle. Di dalam dataset itu terdapat nama pesawatnya, nama maskapai, tujuan dan harga dan lain-lain semacam. Untuk pemesanan tiket cukuplah untuk datasetnya. Nah, kemudian pada wiki ONNX ini sini saya menerapkan untuk halamannya akan menampilkan judulnya. Nanti tab 1 akan menampilkan ini, yang kedua tab ini, tab ketiga akan ini, tab keempat ini. Nah, kemudian udah Nah, di sini penggunaan tab layout dan view pager 2. Gunanya untuk membagi-bagi nanti dalam satu halaman itu dapat ada beberapa tab yang tadi. Nah, kemudian untuk untuk error yang saya hadapi tadi, yang pertama saya menghadapi errornya di bagian ini. Tadi saya mengimportnya inilah.
ada error ini. Kemudian saya ya saya cari tahu kenapa, karena yang dibacanya di sini cuma ONNX intro fragment, maka yang lainnya saya kasih komen, saya kasih komen. Nah, rupanya bisa ada, ya udahlah itu aja. Nah, yang kemudian tadi terdapat beberapa error seperti di sini error ini tadi udah perbaiki, tapi lupa pula Pak di mana tadi perbaikinya. Nah, kemudian untuk banyak tadi error yang didapat Pak untuk penyesuaian drivable-nya. Saya udah buat drivable tapi namanya di sini kan. Saya tadi buat wiki gradient, yang saya tulis itu gradient light, makanya saya ubah namanya. Kemudian untuk loket hubungannya itu terjadi error. Kemudian juga saya sebelum saya mengimport modul membuka modul, saya lupa mengimportnya di bagian ini nih Pak. Nih. Nah, kemudian langsung saja kita cek ke hasilnya. Nah, di sini untuk kita masuk ke halaman dashboard karena kita sudah pernah login sebelumnya seperti pada tugas-tugas minggu lalu. Kemudian saya membuat halaman wikinya di sini. Nah, kemudian di sinilah penggunaan tab layoutnya. Ini tab pertama menampilkan apa itu ONNX. Di sini menjelaskan seperti tujuan, manfaat, dan lain-lain. Kemudian pada tab kedua saya menjelaskan untuk terkait dengan format model.ONNX. Nah, inilah berbagai macam formatnya nanti akan digunakan di dalam data. Kemudian konversinya dari konversi model PyTorch ke ONNX digunakan contoh perintah segini dan segala macam. Kemudian datasetnya di sini saya lupa Pak, harusnya saya menginputkan nama datasetnya yang saya gunakan. Nah, tapi ini nih yang tertulis ini adalah semua yang ada pada dataset saya Pak. Berarti di dalam dataset saya itu ada nama maskapai, kota asal, tujuan, tanggal, jam, kelas, durasi, dan jumlah perangkatan. Kemudian prediksi harga tiketnya juga bisa menjadi output dari pengolahan ONNX nantinya. Kemudian semua yang tampil pada layout ini 1, 2, 3, 4 ini adalah struktur dari dataset yang saya pilih. Nah, kemungkinan itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, baru kali ini buat video Pak. Terima kasih Pak.